Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Teman Mimpi Abu Nawas, tempat berkumpulnya kisah-kisah lucu, unik, dan penuh hikmah dari sang legenda cerdik Abu Nawas. Di suatu sore yang hangat di Baghdad, Abu Nawas berjalan dengan tenang. Pakaiannya sederhana, wajahnya teduh, dan langkahnya ringan. Ia memperhatikan debu-debu yang berterbangan, seakan setiap butir debu membawa kisah tersembunyi. Suatu hari, Raja Harun al-Rasyid memanggil Abu Nawas ke istana. "Wahai Abu Nawas," kata Raja, "kau selalu bisa mengubah hal sederhana menjadi sesuatu yang berharga. Kini, aku ingin kau membuat cerita, tapi ceritanya harus berasal dari sesuatu yang paling hina dan tak berarti, yaitu debu jalanan." Para menteri terkejut mendengar perintah itu. Bagaimana mungkin debu yang sering dianggap kotor dan tidak berguna bisa dijadikan sebuah cerita? Namun Abu Nawas tersenyum. "Baginda," katanya, "cerita dari debu akan lebih indah dari yang Baginda bayangkan. Beri aku waktu sehari, dan esok aku akan bercerita." Keesokan harinya, Abu Nawas datang ke istana. Ia duduk bersila di hadapan raja dan mulai berkata, "Baginda, setiap butir debu jalanan menyimpan sebuah kisah. Debu itu berasal dari tanah, dari langkah kaki rakyat, dari roda pedati, dari sandal anak kecil yang berlari tanpa alas, hingga dari tapak kuda para prajurit. Debu jalanan adalah saksi bisu. Ia pernah menempel di kaki orang miskin yang mencari sesuap nasi. Ia juga menempel di pakaian orang kaya yang berjalan menuju pasar. Debu tidak pernah memilih. Ia menempel pada siapa saja. Dan disitulah letak keindahannya, Baginda. Debu mengajarkan bahwa semua manusia sama di hadapan Allah. Entah ia raja, prajurit, pedagang, atau pengemis, semuanya berjalan di atas tanah yang sama dan akan kembali menjadi tanah yang sama pula." Raja tertegun. Suasana istana yang biasanya ramai kini hening. Semua orang menunduk, tersentuh oleh kata-kata Abu Nawas. Abu Nawas melanjutkan dengan suara yang lembut namun penuh makna, "Baginda, debu jalanan mungkin tampak kotor, tapi ia adalah kumpulan kisah kehidupan. Ia menyimpan tawa anak kecil, puluhan orang tua, bahkan jejak langkah orang-orang yang sudah tiada. Maka dari itu, jangan pernah meremehkan sesuatu yang tampak sepele, karena di dalamnya ada cerita yang tak ternilai." Raja Harun al-Rasyid menitikkan air mata. Jarang sekali seorang raja tersentuh sedalam itu. Lalu ia berkata, "Abu Nawas, engkau bukan hanya cerdik, engkau juga mampu menyihir hati dengan kata-katamu. Cerita dari debu ini lebih berharga daripada emas dan permata, karena ia mengingatkan kita semua bahwa kita hanyalah debu di hadapan Sang Pencipta." Abu Nawas pun menunduk hormat. Hidup ini kadang membuat kita merasa rendah atau tak berarti, seperti debu di jalanan. Tapi sesungguhnya setiap orang punya kisah berharga, dan pada akhirnya semua manusia sama. Kita datang dari tanah dan akan kembali menjadi tanah. Kisah selanjutnya. Di kaki gunung yang jauh dari pusat kota terdapat desa yang dulunya subur dan makmur. Penduduknya hidup dari hasil ladang dan ternak. Namun, musim kemarau yang panjang datang tanpa belas kasihan. Hujan tak kunjung turun, sawah menjadi tanah retak-retak, dan tanaman pun layu sebelum sempat dipanen. Sungai-sungai mengering, dan binatang ternak jatuh sakit satu demi satu. Anak-anak menangis karena lapar. Para orang tua menghabiskan malam-malam dengan perut kosong, mencoba menahan air mata mereka agar tidak menambah beban keluarga. Persediaan makan tinggal segenggam jagung dan sebutir harapan.
Tak ada yang tahu harus berbuat apa. Pada suatu hari datanglah seorang utusan kepala desa mendatangi rumah Abu Nawas dengan napas tersengkal-sengkal. "Tuan Abu Nawas, kami mohon bantuanmu, Tuan. Desa kami kelaparan, sawah-sawah kering, sungai menghilang, anak-anak menangis setiap malam." Abu Nawas menatap matanya dalam diam, lalu mengangguk pelan. Kemudian berkata, "Kalau begitu, kita harus segera berangkat. Namun, aku tak mungkin membawa makanan. Tapi tenanglah, aku punya cara untuk menyelamatkan desa kalian." Saat tiba di desa itu, Abu Nawas menyaksikan pemandangan yang memilukan. Ladang-ladang seperti gurun, sumur menganga tanpa air, dan anak-anak duduk lemas di bawah bayangan rumah yang mulai rapuh. Ia berjalan pelan mengelilingi desa, lalu duduk di bawah pohon tua. Semua orang menatapnya dengan harapan terakhir. Keesokan harinya, Abu Nawas berdiri di tengah lapangan desa, kemudian berseru, "Wahai saudara-saudaraku, dengarkan aku. Aku punya 3 langkah untuk menyelamatkan desa ini, tapi kalian harus percaya dan bekerja bersama." Orang-orang saling pandang. "Apa mungkin Abu Nawas itu bisa menyelamatkan desa kami?" Tapi kepala desa mengangguk. "Saudara-saudara, kita sudah kehilangan segalanya. Apa salahnya kita mencoba?" Abu Nawas melanjutkan, "Langkah pertama, setiap keluarga bawa apapun yang kalian punya, biji sisa, kulit sayur, bahkan roti basi." Orang-orang pun datang membawa buntelan kecil. Dengan itu, Abu Nawas membuat kebun di tengah desa. "Saudara-saudara, tanam di lubang kecil, isi dengan abu kayu, daun kering, dan air cucian yang masih bersih," perintah Abu Nawas. Anak-anak belajar menanam, ibu-ibu menyiapkan tanah, semua bergerak. Kebun kecil itu pun dinamakan Kebun Harapan. Abu Nawas melanjutkan, "Langkah kedua," kata Abu Nawas. "Karena hujan belum turun, tapi alam tidak pernah benar-benar kering, kita tangkap embun pagi." Abu Nawas mengajarkan kepada mereka untuk menaruh kain bersih di atas daun lebar saat malam, dan benar, saat pagi kain itu basah. Anak-anak kecil pun bersorak-sorai, "Air, air, ibu, daunnya basah, bu." Embun itu digunakan untuk menyiram tanaman muda. Harapan mulai tumbuh bersama tunas yang menyembul dari tanah. "Langkah ketiga," lanjut Abu Nawas, "siapkan batu-batu besar, lalu masukkan ke dalam panci dan tambahkan bumbu serta daun aromatik." Seorang ibu menjawab, "Tuan Abu Nawas, batu dimasak, Tuan. Kita bukan kambing, Tuan." Abu Nawas hanya tersenyum. "Tenang, ini bukan untuk dimakan, tapi ini hanya trik kecil untuk menarik perhatian banyak orang." Saat asap dari sup batu itu mengepul harum ke langit, pedagang dari desa tetangga yang lewat berhenti penasaran. Salah seorang pedagang bertanya, "Apa yang kalian masak? Aromanya seperti pesta." Salah satu warga menyahut, "Kami membuat sop batu, tapi kami bisa tukar kerajinan kami dengan sayur atau tepung milik kalian." Akhirnya barter dimulai. Kerajinan, anyaman, dan ramuan ditukar dengan makanan. Ekonomi kembali hidup. Beberapa minggu kemudian, Kebun Harapan berubah hijau. Sungai kecil ditemukan di balik bukit dan dibuatlah saluran irigasi. Anak-anak berlarian, ibu-ibu menyanyi, para ayah tersenyum. Desa itu kembali hidup. Sebulan kemudian, seluruh desa berkumpul di lapangan. Kepala desa berdiri dengan suara bergetar haru. "Hari ini kita tidak hanya berterima kasih karena telah diselamatkan dari kelaparan, tapi karena telah diajarkan cara berpikir." Abu Nawas hanya tersenyum lalu berkata pelan, "Kelaparan mungkin membuat perut kosong, tapi keputusanlah yang membuat hidup hancur. Jika kalian menanamkan akal dan harapan, kalian akan panen kemakmuran."
Dan sejak saat itu, kisah Abu Nawas dan desa yang kelaparan menjadi cerita yang dituturkan dari mulut ke mulut, dari kakek ke cucu, sebagai pengingat bahwa akal sehat adalah harta yang paling berharga di masa sulit. Kisah selanjutnya. Suatu malam yang mencekam, istana Baginda Raja diliputi ketegangan. Para pengawal berlarian ke sana kemari, para tabib dan dukun kerajaan berkumpul, tetapi tak satu pun dari mereka mampu menolong. Baginda Raja mengalami sesuatu yang mengerikan. Ia kerasukan. Dalam kegelisahan, seorang penasihat istana mengusulkan nama yang sudah tak asing lagi, Abu Nawas. Ia terkenal bukan hanya karena kecerdasannya, tetapi juga karena kemampuannya yang luar biasa dalam mengatasi masalah-masalah aneh. Setelah dipanggil ke istana, Abu Nawas segera mendekati Baginda yang tengah meronta-ronta dengan mata melotot dan suara bergema menakutkan. Tanpa banyak basa-basi, Abu Nawas mulai membaca doa dan membentak, "Pergilah kalian, wahai setan-setan terkutuk, jangan berani mengganggu Baginda Raja." Ajaib, 9 makhluk hitam transparan berteriak ketakutan dan lari terbirit-birit keluar dari tubuh Baginda. Namun keanehan terjadi. Masih ada satu setan yang tetap bersikukuh tinggal di dalam tubuh Baginda Raja. Abu Nawas mengerutkan dahi. Dengan penuh semangat, ia kembali membaca doa dan membentak lebih keras, tetapi setan itu tetap bergeming. 2 jam berlalu, Abu Nawas mulai kelelahan. Keringat membanjiri tubuhnya, tetapi setan yang satu ini tetap bertahan seolah tak mendengar apapun. Para tabib, dukun, dan pengawal mulai saling berpandangan, khawatir Abu Nawas kali ini tak mampu menyelesaikan masalah. Tiba-tiba suasana makin mencekam. Dari balik kegelapan terdengar suara gaduh. Abu Nawas menoleh dan melihat 9 setan yang tadi kabur kini kembali mendekat. Ia langsung waspada dan bersiap melawan mereka lagi. "Ngapain kalian datang lagi? Masih berani mengganggu?" bentak Abu Nawas dengan suara lantang. Namun tak disangka-sangka, 9 setan itu justru gemeteran dan ketakutan. Salah satu dari mereka menjawab terbata-bata, Enggak Abu Nawas, kami cuma mau menjemput satu teman kami yang budak. Permisi." Mendengar itu, Abu Nawas dan seisi istana terdiam sejenak, lalu tiba-tiba meledak dalam tawa. Bahkan Baginda Raja yang baru saja sadar pun tertawa terbahak-bahak hingga tubuhnya benar-benar kembali sehat. Sejak saat itu, kisah Abu Nawas dan setan yang budak menjadi legenda yang diceritakan dari generasi ke generasi, mengingatkan bahwa kadang masalah tersulit hanya butuh cara pandang yang berbeda dan sedikit humor. Kisah selanjutnya. Di sebuah desa hiduplah seorang pria buta yang terkenal sangat percaya diri dengan indera penciumannya. Ia seringkali berkata kepada orang-orang bahwa ia tidak membutuhkan bantuan siapapun dalam menemukan jalan, terutama ke tempat-tempat yang memiliki bau khas seperti pasar ikan. Pada suatu pagi, Abu Nawas berjalan-jalan di pinggir desa. Ia sedang menikmati udara segar dan suara burung-burung berkicau. Tiba-tiba ia melihat seorang pria buta yang tengah berjalan tertatih-tatih dengan tongkatnya. Pria itu tampak kesulitan melewati jalan berbatu dan berlubang. Rasa iba muncul di hati Abu Nawas. Ia pun mendekati pria buta itu dan dengan ramah ia menyapa. "Hendak kemana, Tuan?" tanya Abu Nawas dengan ramah. "Saya mau ke pasar ikan," jawab si orang buta tanpa menoleh. "Biar saya antar, Tuan. Nanti saya beritahu kalau kita sudah sampai," kata Abu Nawas menawarkan bantuan. Si orang buta malah mengibaskan tangannya dan berkata ketus, "Tak usah repot-repot, saya bisa mencium baunya sendiri." Abu Nawas sedikit terkejut dengan tanggapan pria itu. Bukannya bersyukur atas bantuan yang diberikan, ia malah merasa sombong dengan kemampuannya sendiri. Meskipun demikian, Abu Nawas tidak marah. Ia hanya tersenyum kecil dan berkata dalam hati, "Baiklah kalau begitu." Tanpa berkata-kata lagi, Abu Nawas berjalan di samping pria buta itu. Mereka melanjutkan perjalanan. Namun, di tengah perjalanan yang masih jauh dari pasar ikan, tepat di sebuah hutan sunyi,
Abu Nawas memutuskan untuk memberinya pelajaran. Ia lalu melakukan sesuatu yang tak terduga. Ia mencolek kelaminnya sendiri dan mengerahkannya ke hidung si orang buta. Seketika si orang buta tersentak, lalu tiba-tiba berteriak dengan panik, "Stop, stop, cukup. Sudah sampai pasar ikan. Aku bisa mencium baunya." Abu Nawas tertawa terpingkal-pingkal mendengar ucapan pria buta itu. "Tahu rasa kamu, baru juga di tengah jalan." Pria buta itu pun tersadar bahwa ia telah melakukan kesalahan besar dengan terlalu percaya diri pada penciumannya. Sejak saat itu, ia tak lagi sombong dengan kemampuannya dan lebih menghargai bantuan orang lain. Kisah ini menyebar dengan cepat ke seluruh desa dan menjadi bahan tawa bagi warga. Mereka tak henti-hentinya terpingkal-pingkal setiap kali mengingat bagaimana pria buta itu begitu yakin dengan hidungnya, tetapi akhirnya terkena tipu muslihat Abu Nawas yang cerdik. Sejak saat itu, setiap kali ada yang memulai menyombongkan sesuatu, orang-orang desa selalu berkata, "Jangan sampai kau seperti pria buta dan pasar ikan." Kisah selanjutnya. Raja Harun al-Rasyid duduk di singgasananya dengan senyum penuh kelicikan. Ia tak pernah bosan menguji kecerdasan Abu Nawas. Hari itu, ia memanggilnya ke istana dengan tantangan baru. Ketika Abu Nawas tiba, Raja berkata, "Abu Nawas, aku ingin kau menghitung semua bintang di langit. Jika kau bisa melakukannya, aku akan memberikanmu hadiah besar. Tapi jika tidak, kau akan dianggap tidak lagi cerdik dan akan dihukum." Abu Nawas mengelus janggutnya dan menjawab, "Ampun Baginda, menghitung bintang di langit itu sangat mustahil Baginda." Raja tersenyum penuh tipu daya. "Jadi kau menolak Abu Nawas?" "Tidak Baginda, tidak. Hamba tidak menolak. Baiklah Baginda, saya akan melaksanakan tugas ini." Saat Abu Nawas keluar dari istana, beberapa menteri menertawakannya. Mereka berbisik-bisik, kali ini Abu Nawas pasti dihukum. Tidak mungkin ia bisa menghitung bintang." Namun Abu Nawas tetap melangkah dengan tenang. Sesampainya di rumah, ia termenung sejenak, lalu tiba-tiba ia tersenyum. Sebuah ide cemerlang muncul di benaknya. Tanpa membuang waktu, ia pergi ke pantai dan mengambil satu karung penuh pasir halus. Ia menggotong karung itu pulang dengan penuh keyakinan. Keesokan harinya Abu Nawas kembali ke istana dengan membawa kantong berisi pasir. Semua orang di istana menatapnya dengan penuh rasa penasaran. Raja menatapnya dengan sinis. "Abu Nawas, apakah kau sudah melaksanakan tugas yang aku berikan?" Abu Nawas tersenyum lebar. "Tentu saja sudah Baginda." Raja mengangguk. "Lalu, berapa jumlah bintang di langit?" Dengan penuh percaya diri, Abu Nawas meletakkan kantong berisi pasir di hadapan raja. "Baginda, semua bintang di langit ada di dalam karung ini." Semua orang terkejut dan mulai berbisik-bisik. Raja pun segera membuka karung tersebut dan ternyata isinya hanyalah pasir. Seketika wajah raja berubah merah padam. "Apa-apaan ini Abu Nawas? Ini hanya sekarung pasir," bentak raja dengan marah. Abu Nawas tetap tenang dan menjawab, "Benar Baginda, pasir yang ada di dalam karung ini jumlahnya sama dengan jumlah bintang di langit. Jika Paduka tidak percaya, silahkan hitung sendiri." Ruangan menjadi hening. Para menteri yang sebelumnya menertawakan Abu Nawas kini terdiam, tak tahu harus berkata apa. Raja pun dibuat pusing 7 keliling. Namun tak lama kemudian ia tertawa terbahak-bahak. "Hahaha, kau memang cerdik Abu Nawas. Aku mencoba menjebakmu, tapi kau selalu punya cara untuk mengakaliku." Karena kagum dengan kecerdikan Abu Nawas, raja pun menghadiahinya dengan pundi-pundi uang emas. Sementara para menteri yang sempat menertawakannya hanya bisa menelan ludah. Seperti biasa, Abu Nawas pulang dengan kemenangan, membuktikan bahwa akal cerdiknya tak tertandingi. Kisah selanjutnya. Dikisahkan, Baginda Raja mengangkat sahabatnya untuk menjadi gubernur di kota Abu Nawas. Tapi sayangnya,
orang yang ditunjuk ini menyalahgunakan jabatannya. Gubernur dengan sewenang-wenang memerintahkan anak buahnya untuk menangkap para sastrawan yang pintar. Dikumpulkanlah sastrawan di ruangan sidang. Satu persatu sastrawan ditanya oleh gubernur, "Menurutmu, aku adalah gubernur yang adil atau zalim?" Sastrawan yang pertama menjawab, "Anda adalah gubernur yang zalim." Gubernur terperanjat. "Apa alasanmu?" tanya gubernur. "Tuan telah menangkap kami tanpa alasan," jawab sastrawan pertama. "Prajurit, masukkan dia ke penjara. Besok dihukum mati," perintah gubernur. Sastrawan selanjutnya ditanya gubernur, "Menurutmu, aku adalah gubernur yang adil atau zalim?" "Tuanku adalah gubernur yang adil," jawab sastrawan kedua. "Apa alasanmu?" tanya gubernur kembali. "Karena tuanku sangat memperhatikan rakyatnya." "Kamu bohong. Prajurit, masukkan dia ke dalam penjara. Besok dihukum mati," titah gubernur. Begitulah seterusnya. Bila dijawab adil atau zalim, tetap dimasukkan ke penjara dan dihukum mati. Kemudian beberapa sastrawan yang belum tertangkap mendatangi rumah Abu Nawas. "Tolonglah kami, Abu Nawas. Beberapa kawan kami akan dihukum mati oleh gubernur," kata mereka penuh khawatir. Abu Nawas terkejut mendengarnya. "Kenapa gubernur melakukan hal ini? Bagaimana ceritanya?" tanya Abu Nawas heran. "Kami pun tidak tahu, Abu Nawas. Gubernur yang baru menangkapi para sastrawan di kota ini tanpa sebab. Hanya kami yang masih selamat." Mereka ditanya satu persatu oleh gubernur, apakah gubernur orang yang adil atau zalim. Bila dijawab adil, akan dihukum mati, dan bila jawabannya zalim, juga tetap akan dihukum mati. Ini pasti gubernur sakit jiwa, sudah tidak waras jalan pikirannya, jawab Abu Nawas penuh emosi. "Itulah kenapa kami mendatangimu, Abu Nawas, agar kau menyelamatkan kawan-kawan kami. Karena besok rencananya kawan-kawan kami akan dihukum mati," tutur mereka. "Baiklah, aku akan ke istana menemui gubernur sekarang juga. Kalian pulanglah," titah Abu Nawas. Maka berangkatlah Abu Nawas ke istana. Sesampainya di istana, Abu Nawas menghadap sang gubernur. Melihat Abu Nawas datang, sang gubernur emosi. "Mengapa kamu datang ke istanaku?" tanya sang gubernur. "Saya mendengar kabar Anda memerintahkan para prajurit untuk menangkapi para sastrawan pintar di kota ini. Tapi kenapa aku tidak ditangkap? Saya sangat tersinggung," jawab Abu Nawas. "Oh, jadi kamu menganggap kamu bagian dari mereka?" tanya gubernur. "Tentu saja. Di kota ini tahu siapa aku. Aku adalah sastrawan terpandai di kota ini," balas Abu Nawas. "Baiklah Algojo, tangkap Abu Nawas dan penggal lehernya," perintah sang gubernur. "Tunggu dulu. Sebelum leherku dipenggal, perintahkan algojomu jangan sampai merusak rambutku, sebab aku baru saja keluar dari tukang cukur," timpal Abu Nawas. Mendengar itu sang gubernur langsung tertawa terbahak-bahak. "Itulah jiwa kesatria yang aku kagumi darimu. Aku mengampunimu, Abu Nawas," kata sang gubernur. "Bolehkah aku meminta satu permintaan?" tanya Abu Nawas. "Apa permintaanmu? Katakan saja," tanya sang gubernur. "Saya juga minta pengampunan untuk kawan-kawanku," pinta Abu Nawas. Sejenak sang gubernur terdiam, lalu berkata kepada Abu Nawas, "Aku akan mengabulkan permintaanmu, tapi ada syaratnya. Kamu harus bisa menjawab 3 pertanyaanku," ujar sang gubernur. "Baik Tuan, saya siap menjawabnya," sahut Abu Nawas. "Menurutmu, aku gubernur yang adil atau zalim?" tanya sang gubernur. "Tuan bukan gubernur yang adil, bukan juga gubernur yang zalim. Orang-orang yang zalim itu adalah kita, sedangkan Tuan adalah pedang keadilan yang membalas kezaliman," jawab Abu Nawas. "Jawabanmu sungguh menakjubkan, Abu Nawas. Sekarang pertanyaan kedua. Mana yang bermanfaat, matahari atau bulan?" tanya sang gubernur. "Matahari terbit di siang hari
bersamaan dengan terangnya dunia. Maka menurutku matahari kurang bermanfaat, sementara bulan terbit di waktu malam yang menerangi dunia dan menjadikannya seperti siang. Maka menurutku manfaat bulan lebih besar, jawab Abu Nawas. Maka menurutku manfaat bulan lebih besar, jawab Abu Nawas. Sang gubernur pun tertawa dengan jawaban Abu Nawas, meskipun nyeleneh tapi masuk akal. Baiklah Abu Nawas, pertanyaan yang terakhir. Menurutmu apa warna angin dan kentut? Tanya sang gubernur. Warna angin itu merah tuan, jawab Abu Nawas enteng. Apa alasanmu? Tanya sang gubernur kembali. Kalau kita masuk angin lalu badan kita dikerok, pasti akan muncul warna merah di tubuh kita. Itu menunjukkan kalau anginnya sedang keluar, berarti warna angin merah, jawab Abu Nawas. Sedangkan warna kentut adalah kuning tuan. Kenapa bisa Abu Nawas? Tanya sang gubernur. Ketika seseorang mengalami sakit perut atau mules karena masuk angin, biasanya tubuh meresponnya dengan gas atau kentut, dan dalam beberapa kasus bisa diikuti dengan buang air besar atau berak, sehingga kentut akan keluar bersama dengan partikel berwarna kuning. Untuk kedua kalinya sang gubernur dibuat tertawa terpingkal-pingkal oleh Abu Nawas. Kamu memang cerdik Abu Nawas, kamu mendapatkan apa yang kamu inginkan. Memang benar apa yang dikatakan oleh Baginda Raja tentang kecerdikanmu, memang benar, tutur sang gubernur. Abu Nawas kaget mendengar sang gubernur mengatakan Baginda Raja. Maksud tuan bagaimana? Tanya Abu Nawas penasaran. Sebelum aku ditugaskan kemari, Baginda Raja memberitahu saya kalau di kota ini banyak sastrawan pintar, tapi di antara sastrawan yang paling cerdik adalah kamu. Saya memanggil mereka untuk saya kasih hadiah, tapi sebelumnya saya ingin mengerjain mereka dahulu. Ternyata malah kamu datang untuk membantu mereka, dan ini adalah kesempatan bagi saya untuk menguji kecerdasanmu, kata sang gubernur menjelaskan. Jadi hukuman mati yang Tuhan berikan hanya pura-pura? Tanya Abu Nawas kaget. Benar Abu Nawas, saya hanya ingin mengerjain mereka sebelum memberikan hadiah buat mereka, jawab sang gubernur. Abu Nawas pun terdiam sejenak. Kurang ajar, ternyata aku masuk ke dalam perangkapnya. Tunggu saja nanti, jawab Abu Nawas dalam hati. Kisah selanjutnya. Pada suatu hari, Abu Nawas pergi ke pasar untuk membeli daging. Saat sedang memilih-milih, tiba-tiba datang 3 orang preman bertato yang terkenal sadis. Mereka memalak setiap orang yang ada di pasar dengan golok di tangan. Tak satu pun orang berani melawan, karena siapapun yang menentang mereka pasti akan dibunuh. Satu persatu para pedagang dan para pembeli di pasar dipaksa menyerahkan uang. Ada yang memberi 1 dinar, ada yang memberi 2 dinar, bahkan lebih, demi menyelamatkan diri mereka. Ketika giliran Abu Nawas tiba, seorang preman mendekatinya dan berkata, "Mana uangmu?" Namun Abu Nawas hanya tersenyum dan diam. Preman itu mengulang dengan suara lebih keras, "Mana uangmu?" Namun Abu Nawas tetap diam dan tersenyum. Merasa tidak dihiraukan, preman itu akhirnya berteriak, "Mana uangmu wahai pria tuli?" Namun seketika preman itu terdiam dan merenung. Kenapa aku harus berteriak-teriak padahal dia tuli? Akhirnya mereka pun mencoba berbicara dengan bahasa isyarat, tetapi Abu Nawas tetap tidak bereaksi dan tampak kebingungan. Merasa frustasi dan tidak tahu harus berkata apa, ketiga preman itu menyerah. Mereka mengangkat tangan tanda pasrah dan pergi meninggalkan Abu Nawas tanpa mengambil sepeser pun uang darinya. Sementara itu mereka tetap membawa sekantong penuh uang hasil memalak orang-orang di pasar. Setelah para preman pergi, orang-orang berlari mendekati Abu Nawas dan bertanya, "Wahai tuan, siapa nama Anda?" Abu Nawas pun tersenyum dan berkata, "Perkenalkan, saya Abu Nawas." Mereka pun terkejut, "Loh, tuan tidak tuli?" Abu Nawas pun tertawa kecil dan menjawab,
Saya normal, pendengaran saya pun baik. Bahkan tadi saat mereka berteriak di telinga saya, hampir pecah genang telinga saya. Namun saya tetap berpura-pura tuli agar bisa lolos dari mereka tanpa kehilangan uang sepeser pun. Setelah itu Abu Nawas memberikan nasihat kepada orang-orang di pasar. Dalam hidup, kepintaran tidak selalu harus digunakan untuk melawan dengan kekuatan. Kadang berpura-pura bodoh atau lemah justru bisa menyelamatkan kita dari bahaya yang lebih besar. Gunakan akal dan kecerdikanmu untuk menghadapi situasi yang sulit, karena tidak semua pertempuran harus dimenangkan dengan kekerasan. Orang-orang di pasar pun mengangguk setuju dan belajar satu hal penting dari kecerdikan Abu Nawas. Kisah selanjutnya dikisahkan, Abu Nawas memiliki seorang tetangga yang sering mengganggu dan menyakitinya. Hampir setiap hari, si tetangga kerap menyombongkan diri, berteriak keras, dan memukuli tiang rumah Abu Nawas. Tak jarang pula saat Abu Nawas sedang duduk bersama sahabat-sahabatnya dan hendak mengawali pembicaraan, si tetangga datang memukul tiang rumah Abu Nawas. Kebanyakan orang mungkin akan merasa terganggu dengan ulas orang seperti tetangga Abu Nawas. Hingga suatu ketika salah satu sahabat Abu Nawas berkata, "Wahai Abu Nawas, sampaikanlah pada tetanggamu agar berhenti mengganggu kami." Beliau menjawab dengan tenang, "Dia itu tetanggaku, aku sama sekali tidak terganggu olehnya." Pada suatu malam, Abu Nawas sedang bersantai bersama kawan-kawannya. Namun saat itu mereka tak lagi mendengar suara gaduh dari tetangga yang biasa mengganggunya. Tak lama kemudian, Abu Nawas bertanya kepada sahabatnya, "Di manakah kawanku yang selalu melantunkan syair?" Sahabat-sahabatnya tak langsung menjawab, mereka malah saling menoleh satu sama lain sambil tertawa. Abu Nawas bertanya, "Mengapa kalian tertawa?" Mereka menjawab, "Allah telah membebaskanmu dari keburukan tetanggamu itu." Abu Nawas bertanya, "Memangnya apa yang telah menimpa tetanggaku itu?" Salah satu sahabatnya menjawab, "Dia sudah ditangkap oleh pihak keamanan dan dijebloskan ke dalam penjara." Abu Nawas menjawab, "Aku wajib." Pada saat itu pula Abu Nawas bangkit. Ditanya oleh sahabat-sahabatnya, "Wajib apa wahai Abu Nawas?" Beliau menjawab, "Wajib memberikan pertolongan." Saat itu pula Abu Nawas berangkat. Padahal waktu sudah cukup malam. Beliau mengetuk pintu khalifah yang ada di Baghdad. "Siapa yang di pintu?" tanya salah seorang dari dalam rumah. "Aku Abu Nawas." Terdengar lagi jawaban dari dalam. "Abu Nawas? Benarkah itu Abu Nawas?" Sebab Abu Nawas tidak datang kepada khalifah kecuali bila diminta atau diundang. Akhirnya pintu terbuka dan ternyata benar, di depan pintu sudah berdiri Abu Nawas. "Selamat datang Tuan," kata penjaga rumah khalifah. "Aku ingin bertemu khalifah," ucap Abu Nawas. "Khalifah sudah masuk ke kamar istrinya Tuan." "Aku tidak tahu apakah beliau sudah tidur atau belum," jawab si penjaga. "Coba lihat dan tanyakan padanya," desak Abu Nawas. Kemudian si penjaga mengetuk pintu khalifah. Khalifah pun terkejut dan bertanya, "Siapa di sana?" Dijawab oleh si penjaga, "Ada tuan kita Abu Nawas." Dijawab oleh khalifah, "Apakah engkau sudah tidak sehat? Sebab Abu Nawas biasanya tidak datang kepada kami kecuali di siang hari. Mengapa sekarang datang di malam hari? Selain itu, dia juga tidak bisa datang kecuali diminta oleh kami." Dijawab lagi oleh si penjaga, "Sekarang dia sudah berada di sini." Akhirnya sang khalifah mengenakan pakaian seperlunya lalu keluar. "Ada apa, wahai Abu Nawas?" tanya sang khalifah. Abu Nawas lantas menceritakan maksud kedatangannya. "Aku punya seorang tetangga, namun dia ditangkap oleh aparat keamanan. Walau dia seorang yang kurang baik, namun aku bertanggung jawab kepadanya. Seandainya bisa ditebus, maka aku akan menebusnya. Maka bebaskanlah dia." Sang khalifah bertanya, "Apakah hanya untuk tujuan itu engkau datang jam segini?" Abu Nawas menjawab,
Benar, dia adalah tetanggaku wahai Amirul Mukminin. Sang khalifah pun menyanggupi. Esok hari engkau datang lagi. Insya Allah kami akan memberikan keputusan sesuai dengan permintaanmu. Namun Abu Nawas menolak. Bagaimana jika malam ini, hai Amirul Mukminin? Khalifah menjawab, kau ingin malam ini Tuan Abu Nawas? Pada saat itu pula Khalifah meminta pembantunya untuk membangunkan penjaga penjara guna mengeluarkan tetangga Abu Nawas tadi. Sambil menunggu tetangganya dibebaskan, Abu Nawas berdiri di depan penjara. Begitu keluar, lelaki itu pun disambutnya. Akhirnya Abu Nawas berhasil pulang membawa laki-laki yang biasa mengganggunya. Di perjalanan, Abu Nawas menendangkan syair yang biasa dilantunkan tetangganya itu. Sekarang tak seorang pun menyanyiakan aku, justru aku yang telah menyanyiakan diriku sendiri. Wahai Abu Nawas, aku bersaksi bahwa aku akan bertobat. Sejak saat itu dia pun berguru kepada Abu Nawas. Demikianlah kisah kebesaran hati Abu Nawas terhadap tetangganya, walaupun tetangganya kerap mengganggu dan berbuat onar. Kisah selanjutnya, di kota Baghdad, suatu hari tersiar kabar bahwa seorang saudagar kaya raya meninggal dunia. Ia meninggalkan harta yang sangat banyak, tanah, rumah, emas, dan hewan ternak. Namun masalahnya, ia juga meninggalkan 4 orang istri dan 7 orang anak dari masing-masing istri. Masyarakat pun kebingungan karena wasiat yang ditinggalkan saudagar itu ditulis dengan bahasa yang rumit, seakan-akan penuh teka-teki. Wasiatnya berbunyi, hartaku hendaklah dibagi secara adil, 1/4 untuk istriku yang paling sabar, 1/5 untuk anak-anakku yang paling taat, dan sisanya hendaklah diberikan kepada semua ahli waris tanpa ada yang merasa terzalimi. Para keluarga pun saling menuntut. Semua merasa paling sabar, semua merasa paling hebat. Perselisihan semakin memanas hingga akhirnya perkara ini diadukan kepada Raja Harun ar-Rasyid. Raja sendiri pusing membaca wasiat itu. Ia berkata, ini perkara pelik. Jika aku yang memutuskan, pasti ada yang merasa dirugikan. Oh ya, aku minta bantuan Abu Nawas saja, gumamnya. Keesokan harinya, Abu Nawas dipanggil ke istana. Dengan wajah tenang ia mendengarkan seluruh permasalahannya. Abu Nawas, kata raja, engkau yang akan menjadi hakim. Putuskanlah warisan ini dengan adil. Jika engkau gagal, engkau akan ikut menanggung kemarahan para ahli waris. Abu Nawas tersenyum. Ia tahu inilah saatnya kecerdikannya diuji. Abu Nawas mengumpulkan semua istri dan anak saudagar. Ia meletakkan sebuah peti berisi emas di tengah ruangan. Wahai keluarga almarhum, ucap Abu Nawas, dengarkan baik-baik. Wasiat ini memang rumit, tetapi aku akan pecahkan dengan cara yang paling adil. Pertama, Abu Nawas bertanya, siapa yang merasa dirinya istri paling sabar? Semua istri mengangkat tangan. Mereka saling memandang dengan tatapan tajam. Abu Nawas tersenyum dan berkata, kalau begitu, mari kita uji kesabaran kalian. Siapa yang rela tidak mendapatkan bagian emas sama sekali, dialah yang benar-benar paling sabar. Tiba-tiba semua istri saling menurunkan tangan, kecuali satu istri yang paling tua. Ia berkata lirih, demi keridhaan Allah, aku rela. Aku sudah cukup tua, biarlah harta ini untuk anak-anakku saja. Abu Nawas mengangguk, lalu menetapkan, engkaulah yang paling sabar. Engkau berhak mendapatkan 1/4 harta. Kemudian Abu Nawas menoleh kepada anak-anak. Siapa yang merasa paling taat kepada ayahnya? Semua anak menjawab serentak, aku. Abu Nawas lalu berkata, taat itu artinya menuruti pesan ayah meskipun berat. Maka aku minta satu anak maju dan dengan ikhlas menyerahkan bagiannya untuk adik-adiknya. Semua anak terdiam, hening memenuhi ruangan.
hingga seorang anak termuda maju dan berkata, "Kalau itu yang ayah maksud, aku rela Tuan Hakim. Biarlah aku tidak mendapatkan bagian, asal adik-adikku senang." Abu Nawas tersenyum puas. "Engkaulah yang paling taat. Engkau berhak menerima 1/5 harta." Setelah itu Abu Nawas menunjuk harta yang tersisa. "Sekarang sisanya akan kita bagi rata sesuai aturan waris yang berlaku, agar tidak ada yang merasa terzalimi. Semua istri mendapatkan bagian, semua anak mendapatkan bagian, dan pembagian ini disaksikan oleh Allah dan raja kita." Semua ahli waris terdiam, tidak ada yang berani membantah. Raja Harun ar-Rasyid kagum, lalu berkata, "Abu Nawas, engkau bukan hanya cerdas, tetapi juga arif. Engkau mampu membuat yang rumit menjadi jelas tanpa ada yang merasa dirugikan." Sejak hari itu masyarakat Baghdad sering berkata, kalau ada masalah yang paling pelik, biarkan Abu Nawas yang menjadi hakimnya. Dan kisah warisan yang rumit itu menjadi legenda di Baghdad. Dongeng yang diceritakan dari generasi ke generasi seakan benar-benar pernah terjadi. Kisah selanjutnya. Suatu hari seorang petani tertangkap basah sedang mencuri pisang di sebuah kebun. Pemilik kebun yang geram melihat kejadian itu segera menangkap si pencuri dan membawanya ke istana untuk diadili oleh Raja Harun ar-Rasyid. Namun karena raja menganggap kasus ini sepele, ia memutuskan untuk menyerahkan perkara ini kepada Abu Nawas. "Abu Nawas, aku ingin kau menjadi hakim dalam perkara ini," titah sang raja. Abu Nawas mengangguk dan segera meminta pencuri itu maju ke depan. Dengan suara tenang ia bertanya, "Katakan, mengapa kau mencuri pisang ini?" Pencuri itu menundukkan kepala dan menjawab dengan lirih, "Ampun Tuan Hakim, saya mencuri bukan karena kebiasaan, melainkan karena keterpaksaan. Anak saya kelaparan, sementara saya sudah 1 minggu tidak mendapatkan pekerjaan sebagai kuli. Saya tidak punya uang sepeser pun untuk membeli beras. Jadi saya mencuri pisang ini agar anak saya bisa makan." Abu Nawas menghela napas panjang. Kemudian ia menoleh kepada pemilik kebun. "Berapa banyak pisang yang dia curi?" "1 pohon Tuan Hakim," jawab pemilik kebun dengan nada tegas. Abu Nawas mengangguk pelan dan kembali bertanya, "Apakah kau bersedia memaafkannya?" Karena jelas ia mencuri bukan karena niat jahat, melainkan karena kebutuhan mendesak. Namun pemilik kebun bersikeras, "Tidak, hukum tetaplah hukum. Jika ingin dia bebas, dia harus mengganti harga pisang itu, yaitu 5 dinar." Abu Nawas diam sejenak lalu tersenyum. Ia merogoh sakunya dan mengeluarkan 5 dinar, lalu menyerahkan kepada pemilik kebun. "Ini harga pisangmu, sekarang lepaskan dia." Si pemilik kebun menerima uang itu dengan puas. Namun sebelum ia pergi, Abu Nawas berkata lantang, "Sekarang giliranmu yang aku hukum." Pemilik kebun terkejut. "Mengapa saya dihukum Tuan Hakim?" tanyanya dengan bingung. Abu Nawas menatapnya tajam. "Kau tidak memiliki belas kasihan. Seharusnya kau bisa memaafkan orang yang kelaparan. Namun kau lebih memilih uang daripada rasa kemanusiaan. Oleh karena itu, aku putuskan bahwa uang 5 dinar itu adalah hukuman bagimu karena hatimu lebih keras dari batu." Raja Harun yang menyaksikan kejadian itu tertawa terbahak-bahak. "Abu Nawas, kau memang hakim yang bijaksana. Aku sangat puas dengan keputusanmu." Si pencuri pun menangis haru dan berterima kasih kepada Abu Nawas. Sementara itu, pemilik kebun hanya bisa menunduk malu, menyadari bahwa kekikirannya telah menjadi hukuman baginya sendiri. Kisah selanjutnya. Diceritakan suatu hari Baginda Raja mengundang 3 orang ilmuwan yang paling pintar di kota Baghdad. Abu Nawas juga turut serta diundang. Kemudian Baginda Raja bertanya kepada ketiga ilmuwan tersebut, "Hai para ilmuwan, kalian sekarang sudah membuat penemuan apa saja?"
Ilmuwan pertama mengatakan bahwa ia sedang melakukan penelitian membuat benda yang ajaib. Apa nama benda itu? Tanya Baginda Raja. Saya belum memberi namanya, Paduka. Tapi yang jelas dengan penemuan saya, nantinya orang-orang bisa berkomunikasi meskipun jaraknya berjauhan, kata ilmuwan pertama memberitahu. Wah, hebat sekali. Kira-kira kapan benda itu bisa terwujud? Tanya Baginda Raja. Saya akan usahakan secepatnya, Paduka, jawab ilmuwan pertama. Baiklah. Lalu bagaimana denganmu? Tanya Baginda Raja kepada ilmuwan kedua. Saya sedang melakukan penelitian membuat benda yang tak kalah ajaibnya, Paduka, jawab ilmuwan kedua. Apa nama bendanya? Tanya Baginda Raja. Maaf, Paduka, saya juga belum memberinya nama. Tapi yang pasti, Paduka, dengan benda penemuan saya nantinya orang-orang bisa terbang seperti burung, kata ilmuwan kedua. Luar biasa. Terus, kapan benda itu bisa terwujud? Tanya Baginda Raja. Kalau ini sih membutuhkan waktu yang cukup lama, Paduka. Mengingat penemuan yang sedang saya teliti bukan penemuan sembarangan, ujar ilmuwan kedua. Bagus kalau begitu. Kalau kamu butuh apa-apa, bilang saja padaku. Lalu bagaimana denganmu? Tanya Baginda Raja kepada ilmuwan ketiga. Saya sedang melakukan sebuah penelitian membuat benda yang sangat bermanfaat, Paduka, jawab ilmuwan ketiga. Oh ya, apa kegunaan benda yang sedang kau teliti itu? Tanya Baginda Raja. Dengan benda yang saya teliti nantinya, Paduka, pada malam hari akan terang seperti siang hari. Ruangan istana akan terang benderang. Jalan kota Baghdad juga akan terang meskipun langit di atas masih gelap, kata ilmuwan ketiga memberitahu. Wah, sungguh menakjubkan. Apa sudah diberi nama benda itu? Dan kira-kira kapan jadinya? Tanya Baginda Raja. Mohon maaf, Paduka, karena ini masih tahap penelitian, saya belum memberinya nama, dan saya juga belum bisa memastikan kapan benda itu terwujud, jawab ilmuwan ketiga. Dengan tersenyum bangga, Baginda Raja berkata kepada mereka, kalian semua memang luar biasa. Kalian semua memang ilmuwan yang sangat pintar. Saya bangga dengan kalian, puji Baginda Raja. Ketiga ilmuwan tersebut saling memuji dengan penemuannya masing-masing. Sementara Abu Nawas yang sedari tadi duduk terdiam, tiba-tiba dikagetkan oleh sebuah pertanyaan. Abu Nawas, bagaimana denganmu? Kamu sudah mendapatkan penemuan apa? Ledek salah satu ilmuwan. Paling-paling dia menemukan benda yang bisa membuat keledainya bernyanyi, timpal ilmuwan lainnya. Spontan mereka pun tertawa terpingkal-pingkal. Begitu pula dengan Baginda Raja. Merasa dirinya dipermalukan, Abu Nawas segera mengeluarkan jurus jitunya. Penemuan kalian itu nggak ada apa-apanya bila dibandingkan dengan penemuanku, kata Abu Nawas. Oh ya, apa itu? Ledek mereka sambil tertawa. Aku bisa menciptakan sebuah benda yang ajaib, di mana dengan benda tersebut orang-orang bisa berjalan menembus dinding. Bahkan bukan hanya menembus dinding, tapi juga bisa menembus besi dan kaca, tutur Abu Nawas. Seketika ketiga ilmuwan tersebut terkejut mendengarnya. Mana mungkin, itu sangat mustahil. Dan kami juga tak pernah melihat kamu melakukan sebuah penelitian, kata mereka. Dengar ya, penemuan saya itu nggak perlu penelitian, bahkan saya bisa membuatnya sekarang. Tidak seperti kalian, disuruh membuktikannya, tapi tidak bisa. Alasannya masih penelitian lah, penemuan langka lah. Apa itu? Ujar Abu Nawas. Baginda Raja pun merasa penasaran dengan penemuan Abu Nawas. Benar Abu Nawas, kau nggak bohong kan? Tanya Baginda Raja. Benar Paduka yang mulia, jawab Abu Nawas dengan nada serius.
Adapun ketiga orang ilmuwan tadi juga penasaran dengan penemuan Abu Nawas. Mereka pun lalu bertanya, "Kamu yakin bisa menciptakan benda yang bisa membuat orang menembus dinding dan besi?" Dengan penuh percaya diri, Abu Nawas menjawab, "Ya bisalah, gak percaya? Akan kubuktikan sekarang," jawab Abu Nawas. Semakin kagumlah mereka mendengarnya. "Luar biasa, apa nama benda penemuanmu itu, Abu Nawas?" tanya mereka kembali. "Nama bendanya adalah pintu," jawab Abu Nawas cengengesan. Spontan Baginda Raja tertawa terpingkal-pingkal mendengarnya. "Kurang ajar Abu Nawas, kita dikerjain Abu Nawas," kata mereka dengan nada kesal. Tawa Baginda Raja pun semakin keras melihat reaksi ketiga orang ilmuwan tersebut. Dan dengan masih tertawa, Baginda Raja berkata, "Kalian boleh lebih pintar dari Abu Nawas, tapi ketahuilah, kalian gak akan bisa mengalahkan akal cerdiknya." Kisah selanjutnya. Di sebuah lembah yang subur di pinggir Baghdad, terhampar dua desa yang hidup berdampingan, Desa Hulu dan Desa Hilir. Keduanya dialiri oleh sebuah sungai kecil yang berhulu dari satu-satunya mata air di puncak bukit yang dikenal sebagai mata air abadi. Selama bertahun-tahun mereka hidup rukun, berbagi air dengan adil. Desa Hulu mengambil secukupnya untuk ladang mereka, dan sisanya dibiarkan mengalir untuk menghidupi Desa Hilir. Namun, kedamaian itu terusik ketika musim kemarau datang lebih panjang dan ganas dari biasanya. Mata air itu debitnya mulai mengecil. Sungai yang dulu mengalir deras kini hanya seperti parit kecil. Kepanikan melanda kedua desa. Penduduk Desa Hulu yang berada lebih dekat dengan sumber air mulai khawatir ladang mereka akan mati. Mereka pun membuat bendungan kecil untuk menampung lebih banyak air. Akibatnya, aliran air ke Desa Hilir nyaris terputus sama sekali. Pertemuan antara kepala desa menemui jalan buntu. Adu mulut dan saling tuding tak terhindarkan, dan hubungan kedua desa yang tadinya harmonis kini berada di ambang pertikaian fisik. Kabar perseteruan ini sampai ke telinga Baginda Raja. Beliau pusing bukan kepala. Mengirim pasukan hanya akan memperburuk keadaan dan menimbulkan pertumpahan darah, gumamnya. Maka seperti biasa, ketika akal buntu dan masalah pelik, Baginda Raja memanggil satu-satunya orang, yaitu Abu Nawas. "Abu Nawas, aku memberimu tugas penting," titah Baginda Raja. "Damaikan Desa Hulu dan Desa Hilir yang berebut air. Aku tidak mau mendengar ada kekerasan di antara rakyatku. Gunakan akalmu, bukan pedang. Ampun Paduka yang mulia." "Hamba akan laksanakan," jawab Abu Nawas sambil membungkuk hormat. Keesokan harinya Abu Nawas tiba di perbatasan kedua desa. Ia tidak langsung menemui kepala desa. Sebaliknya, ia meminta semua penduduk dari kedua desa berkumpul di dekat mata air abadi di puncak bukit pada siang hari. Penasaran dengan apa yang akan dilakukan oleh sosok cerdik dari istana, semua orang pun datang berbondong-bondong. Di hadapan kerumunan yang saling menatap sinis itu, Abu Nawas berdiri di samping mata air yang airnya keluar tak begitu deras. Ia membawa sebatang bambu yang sangat panjang. "Wahai penduduk Desa Hulu dan Desa Hilir," seru Abu Nawas dengan suara lantang, "kalian semua mengaku berhak atas air ini. Desa Hulu merasa berhak karena paling dekat. Desa Hilir merasa berhak karena sudah menjadi bagian dari kehidupan mereka turun-temurun. Daripada kalian berdebat, bagaimana jika kita bertanya langsung kepada pemiliknya?
Semua orang saling berpandangan, bingung. Bertanya pada siapa Abu Nawas? Pemiliknya kan Tuhan, teriak seorang warga. Abu Nawas tersenyum. Tepat sekali. Tapi alam adalah perpanjangan lidahnya. Mari kita bertanya pada mata air ini sendiri, siapakah yang lebih berhak atas dirinya? Abu Nawas kemudian melakukan hal yang aneh. Ia mendekati mata air dan berbisik seolah-olah sedang berbicara dengan seseorang. Lalu ia memasukkan salah satu ujung bambu panjangnya ke dalam sumber mata air. Wahai mata air abadi, jawablah pertanyaanku. Apakah engkau milik desa Hulu? Tanya Abu Nawas. Setelah beberapa saat, ia mengangkat bambu itu dari air. Ujung bambu yang tercelup itu basah kuyup. Abu Nawas berjalan ke arah kepala desa Hulu. Lihatlah, Tuan kepala desa Hulu, kata Abu Nawas. Mata air ini telah menjawab. Ia memberikan airnya kepadamu. Ujung bambu ini basah sebagai buktinya. Kepala desa Hulu dan warganya tersenyum penuh kemenangan. Mereka merasa dibenarkan. Sementara itu, warga desa Hilir mulai bergemuruh, merasa dipermainkan. Sabar, sabar, kata Abu Nawas menenangkan mereka. Ia kembali berdiri di tengah-tengah. Sekarang, izinkan aku bertanya sekali lagi. Abu Nawas mengangkat bambu panjang itu tinggi-tinggi. Ia tidak mencelupkannya lagi. Wahai mata air abadi yang bijaksana, serunya lagi. Sekarang jawablah, apakah engkau juga milik desa Hilir? Abu Nawas memegang bambu itu dengan posisi sedikit miring. Perlahan, air yang menetes ujung bambu tadi mulai menetes, mengalir di sepanjang batang bambu, dan akhirnya sampai ke ujung satunya yang kering. Dalam sekejap, ujung yang tadinya kering itu pun kini basah oleh tetesan air. Abu Nawas kemudian berjalan ke arah kepala desa Hilir dan menunjukkan ujung bambu yang baru saja basah itu. Lihatlah, Tuan kepala desa Hilir, ujar Abu Nawas dengan senyum penuh makna. Mata air ini juga telah menjawab, tanpa perlu kucelupkan lagi. Ia tetap mengalirkan airnya untukmu. Sifat asli air adalah mengalir, memberi, dan berbagi. Ia tidak pernah berhenti di satu tempat. Semua orang terdiam. Mereka terpana oleh demonstrasi sederhana, namun sangat mendalam itu. Warga desa Hulu yang tadinya merasa menang, kini tertunduk malu. Mereka sadar akan keserakahan mereka yang mencoba menghentikan sifat alami air untuk berbagi. Warga desa Hilir yang tadinya marah, kini merasa terharu oleh pelajaran bijak tersebut. Abu Nawas melanjutkan, mata air ini bukan milik desa Hulu atau desa Hilir. Ia adalah milik bersama, anugerah Tuhan yang dititipkan untuk kalian jaga dan manfaatkan bersama. Jika desa Hulu mengambil semuanya, maka desa Hulu telah melawan sifat air itu sendiri. Dan jika desa Hilir menuntut tanpa pengertian, maka mereka juga lupa bahwa berkah harus diawali dari hulu. Seketika, suasana yang tegang mencair. Kepala desa Hulu menghampiri kepala desa Hilir dan menjabat tangannya erat. Maafkan keserakahan kami saudaraku, katanya tulus. Kami juga minta maaf atas kemarahan kami, balas kepala desa Hilir. Sejak hari itu, kedua desa bekerja sama. Mereka membongkar bendungan yang dibuat desa Hulu dan menggantinya dengan sistem irigasi bergilir yang adil. Mereka bersama-sama merawat kelestarian bukit agar debit mata air abadi tetap terjaga. Kemarau boleh saja ganas, tetapi berkat strategi cerdik Abu Nawas, kebijaksanaan dan rasa persaudaraan di antara mereka mengalir lebih deras dari sungai manapun. Kisah selanjutnya. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Jangan lupa like, share,
dan subscribe channel Teman Mimpi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.